Baik, perkuliahan akan kita mulai dengan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukuralillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung pada perkuliahan Kimia Zat Padat pada pagi ini. Eh, Hari ini kita sudah masuk materi ketujuh, kalau saya tidak salah. Materi terakhir sebelum ujian tengah semester ya. Di beberapa kesempatan sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait eh, prinsip dari zat padat, kemudian ada beberapa jenis juga sudah kita bahas ya. Catatan kimia juga sudah kita bahas, aplikasinya juga sudah pernah kita bahas baik yang eh, alami maupun yang buatan atau sintesis ya. Nah, sebenarnya hari ini tadi saya hanya ingin memperkenalkan beberapa metode yang eh, pernah digunakan atau banyak digunakan dalam riset maupun produksi zat padat. Ada beberapa jenis ya. Penggunaannya nanti tergantung dari kebutuhan. Anda membutuhkan produk seperti apa, starting materialnya bagaimana yang Anda gunakan, maka akan menentukan metode apa yang akan selanjutnya digunakan. Ada banyak sekali metode sintesis zat padat, tetapi saya perkenalkan setidaknya yang mungkin sering adik-adik lihat atau pernah, bahkan mungkin pernah adik-adik lakukan di laboratorium ya. Jadi sudah pernah dilakukan di laboratorium, maka ini akan menjadi wawasan ya, pemahaman adik-adik sekalian bagaimana prinsip yang terjadi ketika proses pembuatan zat padat tersebut. Eh, jadi kira-kira ada beberapa bentuk yang dapat diadopsi dari padatan berdasarkan kegunaannya. Ya, artinya ada beberapa jenis produk yang eksis atau eh, banyak kita kenal, banyak kita manfaatkan dalam kehidupan, eh, maka nanti akan menentukan metode atau teknik sintesis apa yang akan kita gunakan. Yang pertama, eh, kemarin sudah saya jelaskan, ada kristal tunggal ya. Ada, kalau kemarin saya bilangnya logam murni. Nah, dalam hal ini eh, salah satu bentuk zat padat yang seperti logam murni itu adalah sering kita sebut dengan kristal tunggal. Nah, biasanya kristal tunggal ini hari ini itu sudah sangat jarang dipakai ya. Sudah tidak terlalu terkenal lagi karena memang produk ini sudah tidak lebih kompeten dibandingkan beberapa produk modifikasinya. Jadi orang sudah agak jarang memanfaatkan kristal tunggal ya. Mungkin hanya seperti osmium ya, logam osmium yang masih dimanfaatkan dalam bentuk logam murni seperti pembuatan as mobil ya, atau apalagi itu mata pena, mata pulpen ya. Jadi hanya seperti itu. Emas pun, emas yang disimpan, emas murni pun itu sudah ada sedikit campurannya. Perak murni juga seperti itu. Jadi sudah agak jarang. Kalau ada orang yang membuat kristal tunggal biasanya untuk kepentingan mempelajarinya ya, karakterisasi struktur dan sifat. Kita pengen tahu struktur dan sifatnya sebelum nanti kita modifikasi. Kemudian ada serbuk polikristalin ya.
Artinya Anda punya sebuah bubuk yang kristalinitasnya itu tinggi. Nah, serbuk ini tuh banyak digunakan di apa istilahnya di industri-industri. Biasanya ini masih eh, apa ya? Masih starting material atau material-material bahan baku. Setelah nambang biasanya itu ada oksida logam. Misalnya setelah ditambang itu biasanya di prepare dulu dibentuk serbuk kristalin baru pada akhirnya dijual ya untuk digunakan lebih lanjut. Ada yang serbuk kristalin dengan luas permukaan yang besar. Ya, biasanya ini starting material untuk pembuatan katalis dan juga elektroda-elektroda, misalnya dalam pembuatan baterai, ya elektrolisis dan macam-macam gitu. Kemudian ada jenis yang ketiga itu ada amorphous. Ini bukan kristal ya. Amorf itu susunan strukturnya tidak rapi ya, tetapi di alam ini lumayan melimpah dia. Dan ternyata dia masih dapat dimanfaatkan jika kita butuh material yang memiliki sifat optis maupun penghantar listrik yang baik, ya, konduktor konduktor ionik yang baik begitu. Kemudian yang kelima itu ada model film, ya. Biasanya itu dalam produk-produk elektronik banyak orang menggunakan film. Jadi kadang film itu juga disintesis, ya. Ada ada teknik yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan film. Jadi ini kira-kira tipe material itu ada 5 yang banyak digunakan oleh kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nanti kita mau sintesis material, kita pikirkan dulu tipenya apa. Polikristalin kah, kristal tunggal kah, ya. Bukan kristal kah seperti amorf atau film yang ingin kita buat. Jadi teknik atau metodenya itu nanti akan kita pilih yang terbaik ya, yang cocok untuk produk yang ingin kita hasilkan. Oke, kita mulai dengan metode keramik. Ya, adik-adik ya. Eh, Metode keramik ini metode yang paling sederhana kalau menurut saya ya, yang paling banyak digunakan. Mungkin eh, paling sering adik-adik jumpai dibandingkan metode yang lain. Walaupun tidak pernah dimention bahwa ini metode keramik. Jadi konsep metode keramik itu eh, reaksinya itu dalam bentuk padat. Jadi starting material kita itu padat, lalu kita ubah ke dalam produk itu, produknya itu sudah juga wujudnya padat. Jadi tidak ada proses peleburan dulu atau pelarutan dulu, tidak ada ya. Jadi padat itu reaktannya padat, produknya itu langsung jadi padat. Nah, mungkin kadang pereaksinya yang tidak padat ya. Bisa jadi pereaksinya itu kalau ada menggunakan pereaksi misalnya reagen tambahan dia tidak padat ya is okay itu normal ya. Tetapi starting material intinya itu atau material awalnya itu adalah padat. Nah, metode keramik ini intinya Anda punya produk, kemudian Anda punya sebuah bahan, Anda jadikan produk dari padat ke padat, kira-kira seperti itu. Contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada industri semen ya. Industri semen itu kan menggunakan batu kapur. Jadi batu kapur itu di-prepare menghasilkan produk semen. Produk semen itu padat. Ya. Bahan dasarnya itu batu kapur. Kapur itu juga padat. Itu contoh ya reaksi metode keramik. Nanti metode keramik juga ada dua kalau ada berapa ya? Ada 4 ya. Ada 4 metode keramik itu. Eh, di antara metode banyak metode keramik itu yang salah satu yang paling sering itu namanya dekomposisi. Dekomposisi itu simple ya. Anda punya satu starting material, kemudian Anda uraikan dia. Jadi kita pecah material padat tersebut. eh, Nanti produk akhirnya itu
kita harapkan ya eh, yang satu itu padatan, yang satu itu kalau bisa jangan bentuknya padatan. Apakah produk sampingnya itu dalam bentuk gas atau dalam bentuk liquid. Biasanya kalau dekomposisi itu gas ya. Dalam artian begini, ini ada contoh misalnya kalsium karbonat, CaCO3. Jadi CaCO-nya 3 ya. Ini batu kapur adik-adik. Anda punya batu kapur dan Anda pengen bikin CaO ya, CaO. Kenapa? Karena Anda membutuhkan fungsi CaO, kalsium oxide. Kalsium oxide ini banyak digunakan eh, dalam bahan semen, kemudian juga sebagai katalis padat. Katalis dalam industri pupuk misalnya untuk menghasilkan urea dalam reaksi pembentukan urea, kemudian katalis apa lagi ya? Pembuatan biosolar ya. Adik-adik sudah sering ke pom bensin SPBU, itu ada tulisan biosolar. Nah, cara buatnya itu dia menggunakan katalis CaO ya. Jadi pertama Anda butuh CaO, lalu baru adik-adik berpikir di sekitaran kita, di lingkungan kita itu bahan baku apa yang mengandung ada Ca dan U gitu ya. Nah, yang paling banyak apalagi kita Indonesia misalnya Sumatera, apalagi Jawa ya, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Maluku dan Papua, hanya kurang Kalimantan aja. Itu daerah dengan topografi berbukit, batuan keras. Ya, batuan keras itu kandungan utamanya itu CaO. Kan kita banyak tebing-tebing ya di pinggir laut. Kalau Sumatera itu bagian selatan, dari barat sampai ke timur, nah itu batuan keras semua gitu ya. Pulau Jawa juga seperti itu. Bagian selatan itu kalau ada dilihat, mulai dari eh, Gunung Putri itu ya sampai ke arah Gunung Raung sana di Banyuwangi, melewati Jogja ya, Kebumen, Dieng gitu sampai bahkan Malang, Pegunungan Yang ya di Purwokerto sampai ke Banyuwangi itu batuan keras semua. Apalagi di Jogja di Gunung Kidul ya, itu memang laut berbatasan dengan dinding batuan keras. Kita punya banyak sekali sumber daya kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu nggak bagus dia ya. Dia mudah larut gitu ya. Jadi eh, manfaatnya itu minim sekali. Yang kita butuh tuh CaO paling tidak sebagai bahan dasar semen, kemudian juga katalis eh, industri pupuk, urea, dan katalis industri biodiesel. Caranya bagaimana? Anda bisa menggunakan prinsip dekomposisi. Biasanya itu kalau di lab kita memasukkan material ke dalam furnace. Ya, kalau adik-adik masukin material dalam furnace, lalu di furnace pada suhu 500 derajat atau bahkan 1000 derajat Celcius, biasanya itu ada dua fungsinya. Yang pertama untuk dekomposisi. Dekomposisi artinya menghilangkan beberapa komponen-komponen yang tidak penting. Yang kedua, meningkatkan kristalinitas. Biasanya produk jadi kita tingkatkan kristalinitas kalau kita sintesisnya itu dengan metode yang lain. Tapi kalau barangnya memang sudah bentuk padat, ya langsung didekomposisi aja gitu ya. Misal ini kalsium karbonat. Karbonnya itu kan tidak penting ya. Oksigennya itu berlebih. Anda butuh CaO. Jadi Anda perlu membuang CO2 dari situ. Jadi kita panaskan aja pada suhu tinggi di dalam furnace. Nanti CO2-nya itu akan terdekomposisi dan dia menguap di udara gitu ya. Jadi produk akhir yang kita dapatkan itu kalsium oxide plus juga sudah ada peningkatan derajat kristalinitas. Kalau suhu tinggi yang kita gunakan setelah didekomposisi dihilangkan karbon dioksida, CO2-nya hilang, struktur CaO juga bagus. Kalau temperatur yang kita gunakan itu optimal. Ini paling banyak ya dekomposisi.
Kenapa ya? Karena kita punya banyak bahan tambang. Bahan tambang itu yang ada di kerak bumi itu biasanya dalam bentuk oksida. Ca misalnya bentuknya oksida. CaCO3, CaOH itu melimpah di alam ya. Mau besi, aluminium macam-macam juga kan Al2O3, Fe2O3 kan. Jadi kalau kita butuh yang tidak terlalu banyak eh, karbon atau oksidanya, biasanya kita gunakan dekomposisi. Selanjutnya ada juga model kombinasi gitu ya. Selain dekomposisi, dekomposisi paling sederhana. Ini paling banyak kita pakai ya. Adik-adik bikin katalis, bikin material sensor, bikin adsorben pun kita sering menggunakan dekomposisi. Jika ya, starting material kita itu memang wujudnya sudah dalam bentuk padat. Apalagi ya dekomposisi lain. Pengarangan adik-adik. Mungkin adik-adik pernah melakukan reaksi karbonisasi, itu dekomposisi juga ya. Plastik di pirulisis. Kalau plastik bukan di furnace ya. Karena kalau furnace itu ada masih terlibat oksigennya gitu. Di pirulisis, nah itu kan eh, oksigen, kalau ada klor-klor yang ada di dalam struktur plastik itu akan menguap gitu. Material kayu, apapun limbah pertanian, limbah rumah tangga, kalau kita pirulisis, nanti akan menghasilkan karbon dengan kandungan karbon tinggi, walaupun masih ada beberapa oksigen di dalamnya. Strukturnya juga sudah semakin mendekati kristalinitas ya. Itu pirulisis itu juga bagian dari dekomposisi. Biasanya orang membuat reaksi pengarangan atau karbonisasi. Kalau kombinasi, ya kita mereaksikan dua dua senyawa, ya dua senyawa menghasilkan satu produk yang sama, ya. Misal ada produk ini ada biasanya ini katalis ya, barium kuprum ini katalis nih. Eh, Tingkat oksidasinya itu masih kurang ya. Tingkat oksidasi itu masih kurang. Nah, mungkin kita bisa mereaksikannya dengan U2. Jadi dipanaskan, tentu tidak terlalu tinggi ya panasnya. Tidak sampai 500 sampai 1000 derajat. Jadi kita tembakkan dengan gas oksigen ya, gas oksigen ke dalamnya, mirip seperti furnace juga ya. Nanti dia akan bereaksi dengan katalis barium kuprum ini untuk menghasilkan barium kuprum dengan tingkat oksidasi yang lebih tinggi. Jadi dari O5 menjadi O7 ya. Jadi solid menjadi produk solid. Reaksinya itu gas, ya, gas oksigen. Ini ada dua contoh metode keramik yang paling sering digunakan ya. Kemudian ada yang ketiga itu namanya metatesis ya. Metatesis itu eh, Anda punya apa ya istilahnya pertukaran pasangan ion dari dua elektrolit ya. Syaratnya kalau kita membuat reaksi ini, maka salah satu produk reaksi itu harus bentuk endapan gas atau elektrolit, atau elektrolit yang lemah. Biasanya konsep model seperti ini, ya, itu kalau tidak dilakukan dalam bentuk peleburan, metatesis itu kan biasanya kalau nggak dalam bentuk peleburan, ya biasanya dia dalam fase berair. Nah, jadi ditembakkan nanti dengan gas monoksida. Jadi gas monoksida ini akan mengoksidasi eh, mangan oxide, ya. Jadi dia akan sorry, bukan mengoksidasi, akan mereduksi mangan oxide. Jadi misal Anda punya mangan oxide dalam bentuk oksidasi yang terlalu tinggi, positif 4. Anda ingin menurunkan bentuk teroksidasinya. Anda mungkin pengen mereduksi jadi 2 positif. Kita menggunakan karbon yang reaktif.
Karbon monoksida itu kan reaktif. Dia oksidator ya, oksidator kuat ya. Nah, jadi dia bisa mereduksi mangan dioksida. Ini namanya konsep metatesis ya. Jadi ada ion oksigen dari mangan dioksida diberikan kepada karbon monoksida untuk menjadi karbon dioksida menghasilkan mangan oksida ya. Ini masih dua-duanya ini masih elektrolit gitu ya. Metatesis ini banyak di metalurgi ya di dunia pertambangan. Mungkin di dunia kita tidak terlalu banyak. Yang rame di kita itu yang adisi. Adisi ini mirip seperti kombinasi tadi, metode kombinasi, tapi biasanya adisi ini kita mencampurkan dua zat padat dengan dua zat padat sekaligus. Nah, konsep ini banyak digunakan baik untuk menghasilkan reaksi kimia maupun dalam pembuatan komposit. Sorry, membuatkan senyawa antar logam maupun dalam pembuatan alloy ya. Jadi kalau tidak alloy itu senyawa antar logam. Nah, kadang konsep ini juga banyak digunakan untuk membuat apa istilahnya komposit. Kalau komposit kan yang kita tambahkan itu karbon. Jadi bukan sesama logam seperti ini. Ini model adisi. Adisi itu paling simpel kalau menurut saya ya. Eh, Kalau yang ingin kita buat itu bukan reaksi kimia, artinya tidak menghasilkan senyawa kimia yang baru, itu kan kalau nggak alloy, itu komposit antara dua itu. Nah, eh, kita cukup mencampurkannya aja. Biasanya tuh metode yang kita gunakan tuh namanya impregnasi. Kalau bikin alloy dan komposit itu tinggal kita tambahkan material awal, kita tambahkan air, lalu kita tambahkan material lagi, tinggal kita aduk gitu ya. Boleh ngaduk di bawah microwave atau ngaduk biasa aja pada temperatur ya. Jadi nanti mereka akan saling bergabung. Kalau material tambahan yang kita gunakan itu oksida logam, dia akan menghasilkan alloy. Kalau material tambahan yang kita gunakan itu karbon, dia akan menghasilkan komposit. Jadi campuran, cuman dia sudah menyatu. Itu namanya metode adisi. Ya. Tapi kalau dia bereaksi, itu namanya kan senyawa antar logam. Jadi kalau mereka ini bereaksi, ada pemutusan ikatan dan membentuk ikatan baru, ini namanya senyawa antar logam. Kemarin kan ada tiga ya saya jelaskan, ada alloy, ada komposit, ada senyawa antar logam. Yang satu di awal itu namanya senyawa murni ya. Tapi kan senyawa murni itu kelemahan. Biasanya tiga ini yang kita kembangkan, alloy, senyawa antar logam, dan komposit. Nah, metode adisi ini paling banyak digunakan. Kalau mencampurkannya tidak pada suhu tinggi, itu kalau tidak membentuk alloy, kalau material tambahannya karbon, ya membentuk komposit. Tapi kalau kita memainkan pada tekanan dan temperatur tinggi, itu biasanya akan menghasilkan senyawa antar logam. Ini ada barium oxide, kemudian kita tambahkan dengan titanium oxide, ya, akan membentuk barium titanat. Ya. Jadi oksigen yang ada pada barium itu akan terikat pada titanium dan barium dengan TiO3 itu ikatannya ionik. Ya, jadi ini senyawa baru. Jadi metode adisi ini boleh untuk membuat senyawa baru, boleh untuk membuat komposit, boleh untuk membuat alloy ya. Nah, selanjutnya metode perovskit ya. Ini misalnya kita punya ini TiO2 ya, titanium dioxide. Kemudian kita punya barium karbonat juga. Nah, ini kan prosedurnya itu mirip seperti yang tadi. Kalau tadi kita langsung menggunakan barium oxide, kemudian dengan titanium oxide. Nah, ini kan mirip-mirip seperti ini. Kalau tadi barium oxide dengan titanium oxide.
Nah, jika kita punya starting materialnya itu eh, bukan oksida logam ya, tapi oksida karbonat, tapi tidak dalam bentuk oksida gitu ya. Misalnya barium karbonat ini kan banyak kita temukan di alam, belum di prepare menjadi barium oksida. Kita bisa juga langsung mereaksikan dengan titanium. Jadi nanti pada suhu tinggi itu kan karbonat akan menghasilkan CO2. Jadi barium titanat itu juga akan dihasilkan. Metode spinel ya. Jadi metode spinel ini juga mirip dengan metode adisi tadi. Jadi pada metode spinel ini ya kita mencampurkan dua material. Itu kan metode spinel sebenarnya gabungan dari metode adisi sama perovskit ini. Nah, di metode spinel Anda punya dua oksida logam, ada magnesium oxide, kemudian ferric oxide. Lalu Anda campurkan mereka berdua, nanti sebagian dari oksigen ini akan tereduksi. Jadi ini kan oksigennya berlebih ya. Fe2O3. Anda punya MgO. Yang Anda perlukan itu sebenarnya Mg tetap 2 positif dengan Fe FeO itu Fe 3 positif ya, karena FeO minus. Nah, jadi nanti ferry ferry oxide ini akan tereduksi dari 3 positif menjadi 2 positif dan dia bergabung dengan magnesium oxide. Ini konsep metode spinel gitu ya. Jadi terjadi redox di sini, ada terjadi reduksi antara dua partikel ini. Nah, jadi ini untuk menghasilkan produk. Tetapi kalau kita yang menggunakan pada temperatur kamar gitu ya, tidak menggunakan temperatur tinggi, eh, ya dia akan menjadi alloy aja. Jadi gabungan dua buah oksida logam ini hanya akan bercampur. Nah, biasanya ini digunakan dalam media air. Ya. Jadi kita campur berdua, lalu tinggal kita stir aja, itu akan menghasilkan apa istilahnya eh, apa alloy ya, campuran dua oksida logam. Tapi kalau kita menggunakannya pada temperatur tinggi, ya mereka akan menghasilkan sebuah produk reaksi kimia yang baru gitu ya, MgFeO gitu. Oke, jadi skema reaksinya adik-adik ya, jika salah satunya padat atau bahkan dua-duanya padat, itu tahapan reaksinya itu agak lama. Tidak seperti kita mereaksikan senyawa organik karena dia sudah liquid dengan liquid, tumbukan antar partikelnya itu besar, jadi reaksinya cepat. Tapi kalau reaksi padat ini itu lambat, makanya kita memainkan temperatur. Ya, cuman harus dibatasi. Kalau temperaturnya terlalu tinggi, ya itu yang dihasilkan tuh produk baru, ya senyawa antar logam. Tapi kalau temperaturnya rendah, itu kalau nggak komposit, ya alloy yang akan dihasilkan. Jadi proses tahapannya itu tumbukan antar material, pelan-pelan menghasilkan produk sampai semua reaktan itu habis menghasilkan produk akhir. Nah, faktor penentu reaksi itu ada 3 adik-adik ya. Eh, yang pertama ini terkaitan dengan reaktan. Jadi luas kontak padatan pereaksi, luas permukaannya itu harus besar. Artinya serbuk yang kalian gunakan itu kalau reaktannya padat, yang padat itu harus halus. Misal adik-adik pengen bikin katalis untuk biodiesel ya, CAO dari cangkang kerang begitu ya. Jadi jangan cangkang kerang itu yang langsung di furnace ya. Jadi jangan cangkang kerang itu langsung di furnace. Nah, tetapi eh, cangkang kerang itu dihalusin dulu gitu ya. Halusin sehalus mungkin. Jadi pertama dibersihkan, dikeringkan, lalu kalian haluskan dulu dengan mesin grindil ya. Setelah halus itu baru di furnace, baru didekomposisikan. Nah, supaya apa? Ya reaksinya itu bisa berlangsung dengan sempurna.
kristalinitasnya bagus dan juga bisa lebih cepat. Nah, yang kedua, laju difusi. Jadi kalau Anda mempertemukan dua dua partikel begitu ya, jika salah satunya reaktif ya, atau bahkan dua-duanya reaktif, maka laju difusinya itu bagus ya. Nah, untuk menaikkan reaktivitasnya, biasanya kita memainkan temperatur juga. Jadi kalau Anda menaikkan temperatur, maka laju difusinya itu akan meningkat. Nah, jadi difusi itu artinya pertemuan dua reaktan untuk menghasilkan produk yang baru. Kemudian laju nukleasi produk. Nah, ini setelah mereka berdifusi, mereka kan akan menghasilkan produk. Nah, pembentukan produk ini namanya laju nukleasi. Nah, supaya laju nukleasi ini cepat, ini kalau bisa gunakan dua kristal yang mirip. Kalau kubus, isi kristalnya ya sama-sama kubus gitu ya. Jadi jangan yang berbeda, karena kalau yang berbeda itu laju nukleasinya agak sedikit lambat. Jadi waktu yang kita habiskan itu lumayan lama gitu ya. Jadi tiga ini yang berpengaruh. Nah, tapi paling tidak kalau melakukan reaksi padatan, pastikan luas permukaannya itu harus besar. Karena yang penentu sekali itu kan di sini ya. Nah, jadi haluskanlah sampel itu sehalus mungkin. Nah, tujuan sintesis itu sebenarnya ada tiga, adik-adik. Yang pertama itu produksi. Produksi itu kalau memang produk yang ingin kalian buat itu sudah pernah dibuat oleh orang. Ya, Anda hanya ingin mensintesisnya lagi. Itu namanya produksi. Kemudian upgrade. Upgrade itu ada produk awal yang sudah dihasilkan oleh orang, tapi kinerjanya itu kurang bagus. Misal adik-adik ya. Adik-adik itu sudah punya eh, CAO. Banyak orang yang sudah menghasilkan CAO dari cangkang kerang misalnya. Tetapi kinerja CAO itu kurang bagus. Dalam proses sintesis biodiesel, produk biodiesel yang dihasilkan itu hanya 75% misalnya. Setelah dipelajari ternyata eh, permukaan CaO itu misalnya mudah beraglomerasi atau CaO itu apa istilahnya dia kan basah ya, jadi dia mudah mengabsorpsi gliserin. Gliserin itu produk samping dalam biodiesel dan juga mengabsorpsi metanol gitu ya. Metanol karena minyak kan kita reaksikan dengan metanol menghasilkan biodiesel gitu kan. Jadi dia malah menghambat laju reaksi selanjutnya. Viskositasnya juga meningkat. Nah, caranya kan kita upgrade CaO-nya. Kita modifikasi. Kita buat dia menjadi campuran. Kita bisa bikin komposit, ya, atau mau bikin senyawa apa alloy. Kita mau bikin alloy juga bisa, atau mau bikin komposit. Nah, kita tambahkan yang lain. Nah, itu namanya upgrade. Karena zat tambah yang kita gunakan tuh dengan syarat belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian novel. Novel ini memang ya belum pernah orang buat gitu ya. Anda membuat sebuah material yang sebelumnya itu belum pernah dikerjakan oleh orang. Eh, belum pernah ada komposit ini misalnya, belum pernah ada alloy yang ini. Sudah kita cek di jurnal, belum pernah ada. Kita mencoba buat. Ya, kalau itu namanya novel ya. Tekniknya ada tiga ya. Boleh coba-coba. Yang penting coba-coba campurin aja. Habis campurin, misalnya di stirrer. Ya, setelah di stirrer, nanti di furnace. Setelah di furnace, dikarakterisasi terbentuk apa tidak. Jadi coba-coba. Kalau rekayasa, ya, kalau rekayasa ini eh, konsepnya sudah ada. Ya, misal orang dulu memodifikasi dengan Fe3O4. Datang Anda memodifikasi dengan eh, cobalt oxide misalnya. Nah, itu sudah ada rule awalnya sudah ada. Kemudian yang ketiga itu pemodelan. Pemodelan ini Anda menteorikan dulu, ya. Anda memprediksikan dulu secara teoritis. Nah, ini biasanya untuk tujuan upgrade maupun menghasilkan
produk zat padat yang baru, novel atau upgrade ya. Jadi tujuannya tiga. Penelitian mahasiswa biasanya itu ada di level upgrade. Jadi adik-adik itu bisa mengupgrade. Eh, Misal ini adik-adik itu baca atau mengikuti seminar senior gitu ya. Dia mencoba membuat katalis eh, CaO magnetit menggunakan Fe3O4. CaO-nya dari kerang misalnya. Lalu ada dilihat menghasilkan rendemen itu tinggi 92%, tetapi eh, kemurniannya ya, kemurnian rendemen itu kurang bagus ya. Produk gliserin yang dihasilkan itu terlalu banyak. Jadi adik coba misalnya, "Oh, saya mau ubah nih, jangan gunakan magnetit, saya coba oksida logam magnet yang lain, kobalt misalnya atau nikel gitu ya." Nah, itu itu contoh ya, contoh di level upgrade. Itu bisa menghasilkan sebuah tugas akhir yang baru. Oke, keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya itu ya metodenya sederhana, Anda tinggal halusin, ya, cetak, panaskan. Udah seperti itu karakterisasi. Riset material ini dek relatif lebih cepat daripada riset di organik atau bahan alam, ya. Karena prosesnya memang simpel ya. Anda nimbang, kemudian Anda haluskan, Anda bentuk cetak, ya, kemudian dikalsinasi, ya, ya kemudian dikarakterisasi, udah selesai gitu. Ya, habis itu tidak perlu banyak prekursor ya. Ya, Anda punya dua material, kalau dikomposisi ya Anda hanya satu material aja langsung di furnace, dikalsinasi, ya langsung jadi gitu ya. Cuman kelemahannya biasanya temperatur yang dibutuhkan tinggi. Saya kan buat dengan metode hanya di stirrer aja gitu kan, saya campur dalam air. Tapi kan pada akhirnya kita harus kalsinasi dia supaya kita dapatkan produk padat dengan tingkat kristalinitas yang tinggi. Artinya pada akhirnya butuh temperatur. Kemudian waktu reaksi itu panjang. Nah, maksudnya begini, kalau Anda membuat reaksi pada suhu 500 sampai 1000 derajat, ya Anda reaksi hanya akan berlangsung ketika temperatur itu sudah tercapai. Ya. Kemudian produk memungkinkan produk tidak homogen dalam komposisi. Mencampurkan padat dengan padat, kalau apa ya istilahnya, ya, apalagi ukuran partikel starting materialnya tidak sama, ya homogenitasnya itu tidak akan sesempurna mencampurkan dua zat cair. Kemudian eh, fase dapat terdekomposisi pada temperatur tinggi. Nah, ini kita perlu riset, perlu tinjauan kepustakaan. Jangan sampai kita buat produk, kita mereaksikan dua reaktan, tapi produk yang dihasilkan pada temperatur itu ternyata dia malah terdekomposisi. Ya, jadi pelajari dulu titik-titiknya. Jangan asal hantam gitu ya. Artinya jangan murni coba-coba gitu. Harus ada sedikit baca-baca referensi ya, terutama terkait temperatur. Karena variabel yang sering dimainkan di zat padat itu temperatur. Ini beberapa produk yang disintesis di zat padat dari tahun ke tahun. Ya, ada kaolinin. Kaolinin ini banyak dalam penjernihan air. Kemudian ada baterai litium, kemudian katalis zirconium. Ini baterai litium ukuran nano, karbon mesopuri, ya. Karbon mesopuri ini banyak dalam penjernihan air dan limbah. Kemudian karbon mesopuri yang lebih apa ya, yang strukturnya itu dengan pori dan luas permukaan yang lebih tinggi. Kemudian tahun 2019 ada orang yang bisa menciptakan intan dan berlian secara sintesis. Ya, tidak harus menunggu alam yang buat. Tapi ini mahal sekali prosesnya ya. Ini beberapa material terkenal di masanya yang pernah disintesis. Ini urutan riset kira-kira starting material sampai ke produk. Pertama nimbang, ya. Kedua gerus, gerus itu halusin. Kompaksasi itu cetak, ya.
kalsinasi pada temperatur kalsinasi dan sintering itu sama dia. Cuman kalsinasi itu temperaturnya sedikit lebih rendah. Kalau sintering ini mengatur struktur padatan. Kemudian karakterisasi. Karakterisasi ini ngecek pakai instrumen. Apakah produk sudah terbentuk, kristalinitasnya bagaimana, ukuran partikelnya bagaimana. Dan tahapan ini tidak terlalu lama, tidak akan menghabiskan waktu sebulan ya. Seharusnya seperti itu. Ini beberapa peralatan, ya simple ya. Timbangan, alat untuk menghaluskan. Ini juga alat menghaluskan nih. Kalau kalau sampel kita terlalu keras, ini alat untuk mencetak. Kalau memang perlu dicetak ya. Ini alat untuk karakterisasi. Nah, ini untuk kalsinasi. Ini contoh furnace. Kalau di lab kan furnace kita kecil-kecil ya, tidak pakai api. Kita kadang cuma memakai temperatur aja. Oke, Dede sekalian, saya kira itu beberapa metode sintesis. Ya, silahkan nanti dibaca-baca kembali. Eh, jadi di antara metode-metode ini yang paling banyak digunakan itu ada dekomposisi dengan adisi ya. Dekomposisi adisi. Kalau yang lainnya itu biasanya turunan dari adisi. Dekomposisi itu satu material, kemudian beberapa bagian dihilangkan. Kalau adisi itu Anda mencampurkan dua material. Nah, inilah teknik-teknik yang digunakan ketika adik-adik melihat ada orang bikin material sensor, ada orang bikin absorben, ada orang bikin katalis, ya. Ini eh, tekniknya mereka menggunakan salah satu teknik yang ada di sini. Oke, Dede, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan terkait teori-teori dan juga temuan-temuan riset dan praktek-praktek yang ada dalam memproduksi zat padan. Ya. Silakan adik-adik, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan langsung ditanyakan saja. Gimana? Ada yang perlu didiskusikan? Ada yang kurang paham mungkin dalam penyampaian saya di beberapa materi sebelumnya atau materi yang ini? Oke, tidak ada. Oke, jika tidak ada, saya anggap kalian sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Nanti silahkan dibaca-baca kembali di Classroom yang akan saya uploadkan materinya ke sana nanti. Oke, Dede ya, kita pastikan minggu depan kita ujian, ya, ujiannya UTS-nya open book, ya, bebas. Saya nanti banyak meminta argumen dalam dalam soal-soal ujian. Eh, Ketika menjawab, saya lebih melihat argumen yang kalian bangun dalam memberi jawaban itu. Jadi bukan sekedar jawaban, jadi eh, ada logika-logika yang harus kalian gunakan. Ya. Untuk setengah semester ke depan itu nanti kita akan lebih banyak melihat aplikasi produk langsung. Ya, saya fokus kepada tiga hal: absorpsi, sensor, dan katalis. Ya, dengan tujuannya begini, mungkin itu akan membantu adik-adik mahasiswa yang ingin meneliti di bidang material. Jadi kita akan mempelajari riset-riset orang yang berkembang saat ini. Ya, mungkin ada peneliti-peneliti yang mengembangkan sensor, mengembangkan absorben, mengembangkan katalis. Nanti kita akan lihat langsung ya, bagaimana starting material mereka, produk apa yang ini mereka lihat, kemudian teknik sintesis apa yang mereka gunakan. Lalu instrumen apa saja yang mereka gunakan untuk karakterisasi ya. Baik, Dedi, jika tidak ada yang bertanya, saya ambil waktu sebentar untuk melakukan presensi kehadiran. Pak Eris, Mbak Isfi, Mbak Gisel.
Mbak Dela, Mas Aryas, Mbak Atifa, Mas Rafdi. Saya kira begitu aja, adik-adik ya, pertemuan untuk hari ini. Nanti akan saya posting eh, materinya di Classroom. Jika nanti dalam belajar atau mempelajari materi yang saya berikan ada yang perlu didiskusikan, tidak apa-apa, bisa kalian kirimkan pertanyaannya di grup juga boleh, ya, di grup WA kita. Kalau ada yang kurang jelas nanti juga dengan ujian, ya boleh ditanyakan juga. Nanti ujiannya ya seperti saya bilang tadi open book ya, tulis tangan, ya silakan digunakan kertas HVS bisa, menggunakan kertas double folio juga bisa ya. Baik, terima kasih adik-adik sekalian yang sudah bergabung pada perkuliahan Kimia Zat Padat pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau terlewatkan dalam penyampaian materi. Ya, silakan adik-adik memprepare diri sendiri. Ada 1 minggu waktu untuk membaca-baca kembali supaya dalam ujian nanti bisa lebih maksimal. Ya, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.